Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya marilah kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat, nikmat serta karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan baik jiwa maupun raga kita. Semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas segala nikmatnya dan selalu bersabar atas cobaannya. Baik, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Tiara Adifadila dari program studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang Angkatan tahun 2020. Di video kali ini saya akan membahas sedikit secara singkat mengenai materi bahaya korupsi dan penyebabnya secara internal. Korupsi disebut juga dengan koruper. Apa itu koruper? Koruper tersebut dimaksudkan yaitu suatu kelicikan atau suatu tindakan yang dilakukan di luar nilai agama serta nilai moral yang terkait dengan uang atau materi. Koruper ini kemudian dikenal dengan kata korupsi, yang merupakan suatu perbuatan tercela menurut pandangan agama. Perbuatan korupsi tersebut memiliki konsekuensi hukuman. Kalau pada zaman Nabi Muhammad SAW dahulu, orang yang mencuri kalau jumlahnya telah mencapai 1 nisab atau seharga dengan 94 gram emas, dan kemudian orang yang merasa dicuri itu tidak rela setelah melalui sebuah persidangan, maka dia harus dipotong tangannya. Tetapi kalau masih dalam jumlah sedikit itu tidak dipotong tangannya. Dalam pelaksanaan hukuman, Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada sahabatnya, seandainya anak saya yang mencuri yaitu Fatimah, maka biarkan aku sendiri yang memotong tangannya. Dalam artian bahwa masalah hukum itu tidak boleh tebang pilih. Kalau mencuri sudah mencapai 1 nisab atau 94 gram emas, itu konsekuensinya adalah potong tangan jika sifatnya perorangan. Tapi kalau sifatnya kolektif, misal ada 10 orang yang mencuri uang milik negara, itu kita tidak mungkin menerapkan konsekuensi hukuman potong tangan. Malah ada yang menghendaki bahwa koruptor tersebut dihukum dengan dibunuh, ditembak, ataupun diberikan hukuman mati, karena ini merupakan suatu kejahatan yang sangat luar biasa. Dan sebenarnya harta milik negara itu adalah harta dari rakyat kecil. Mereka mengeluarkan pajak dan dikumpulkan kemudian kok ada yang mencuri atas koruptor, maka orang tersebut harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan harapan uang tersebut kembali kepada rakyat kecil atau masyarakat yang secara khusus mereka terdolimi oleh perilaku perorangan tersebut. Namun Indonesia merupakan suatu negara hukum yang mana kita harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah disepakati oleh negara Indonesia. Nah, kemudian bahaya korupsi ternyata dampaknya sangat luar biasa secara pribadi dan keluarga, bahkan dampak secara luas, misal di tengah-tengah masyarakat. Timbulnya tindakan korupsi dapat dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama yaitu dari dalam diri sendiri atau internal, dan yang kedua adalah faktor lingkungan atau eksternal. Namun yang akan saya bahas di sini adalah motif internal atau dalam diri mereka sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa orang saat ini itu sangat konsumtif, di mana mereka mengonsumsi sesuatu yang di luar kemampuannya, misal barang-barang harus mewah, gaya hidup yang hedonis atau serba mewah. Nah, gaya hidup seperti inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan tindakan atau perilaku yang terlarang seperti korupsi, entah itu berbohong dalam hal kecil atau besar. Bahkan bisa sampai mencuri uang milik negara sampai berjumlah triliunan.
itu dikarenakan ada motif internal dalam dirinya yang mendorong untuk melakukan perbuatan tersebut karena tuntutan gaya hidupnya yang serba mewah. Namun di Indonesia tidak menerapkan konsekuensi hukuman potong tangan, melainkan digantikan dengan hukuman penjara atau yang lainnya yang telah disepakati oleh negara kita Indonesia. Untuk itu yang perlu kita bangun di sini adalah yang pertama, yaitu menumbuhkan kesadaran bahwa mencuri itu dosa. Yang kedua, mencuri itu tindakan yang melanggar aturan agama. Kemudian yang ketiga yang harus kita bangun adalah menyadari bahwa kita sebagai manusia harus qanaah atau menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan senang hati berapapun jumlahnya. Terdapat sebuah quotes yang menuliskan bahwa jadi kalau masalah ilmu, maka lihatlah orang yang berilmu di atas kita. Tetapi kalau masalah ekonomi atau keuangan, lihatlah yang berada di bawah kita, sehingga kita bisa menjadi hamba yang selalu qanaah. Baiklah, sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, liridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.